Kadang-kadang kita ngelihat science tuh kesannya jauh banget gitu ya. Padahal impianku tuh sebenarnya nggak muluk-muluk. Aku tuh cuman pengen masyarakat Indonesia tuh lebih melek science dalam hal kalau orang sakit dia jadi ke dokter gitu, bukannya malah ke dukun. Artinya yang kamu ajarin itu bukan selalu konten science-nya, tapi cara berpikirnya. Exactly. Tapi aku yakin konten kreator tuh jenisnya banyak banget. Tapi bayangin kita punya 100 Jerome Pauline tapi biologi, kimia, physics, terus abis itu information technology. Teman-teman semuanya tahu nggak sih Indonesia tuh di urutan keberapa dalam daftar 80 negara terkait dengan kemampuan pelajarnya di bidang matematika, sains, dan membaca. Ini survei dilakukan oleh PISA ya, Program of International Student Assessment, yang dilakukan oleh OECD. Urutan berapa tebak kira-kira? 74. 74. Wow, kita tuh bontot banget gitu. Kok bisa gitu? Dan kenapa itu terjadi dan gimana solusinya ya? Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, Mutiara Anissa, yang sudah hadir di sini. Makasih banget sudah hadir di sini. Wah, aku yang makasih banget ya Mas ya, udah diundang. Mutiara ini adalah, atau panggilannya Muti ya? Iya, panggilannya Muti aja. Muti ini adalah COO dan juga co-founder dari Renjana Kreatif. Betul ya? Renjana Kreatif, ya, dipakai nih kaos. Betul ya. Dan juga co-founder atau ya penggagas dari Pandemi Talks yang cukup ramai waktu pas pandemi kemarin ya. Nah, kita akan ngomongin banyak hal nih, karena satu hal nih, Muti, yang aku tuh impress banget ketika browsing website kamu tuh ya, di Renjana Kreatif tuh ya. Karena ada satu kalimat tuh yang menurut aku tuh this is it gitu. Ini ada hubungannya sama yang tadi aku ngomongin di depan tuh tentang survei PISA, yaitu dibilang kita nih kumpul di Renjana. Karena kita punya satu misi lah gitu lah. Kamu kayaknya nggak nulis misi deh, atau pokoknya kira-kira kayak gitu ya. Kamu bilang gini, yang kita ingin lakukan bareng-bareng dan kita suka banget lakukan adalah mengkomunikasikan science melalui cerita yang bermakna. Yes, exactly. Itu tuh ketika pas aku baca itu langsung, wah ini kena banget gitu. Karena, well ya that's exactly what I'm doing gitu kan. Dan gue juga percaya the power of story gitu. Nah, cuman begini yang menarik adalah, kan selama ini aku gunakan story untuk mengkaji tentang bisnis, tentang inovasi, tentang strategi gitu. Yang namanya case study saya sebenarnya udah banyak juga gitu ya kan di kampus-kampus itu. But science. Nah, itu loh. Ya, so how do you tell meaningful story ya? Cerita yang bermakna terkait dengan science untuk educating people gitu. Yang mudah-mudahan itu bisa ngebuat kita naik lah, jangan urutan 74. Amin. Di skor yang bisa malu-maluin banget ya sih. Oke, nah teman-teman semuanya kita kenalan dulu yuk sama Muti ya. Karena Muti ini menarik nih ya. Kalau sekarang kan Muti di creative agency kan ya kan. Tapi Muti ini sebenarnya seorang biologist. Waduh, biologist tuh apa? Kuliahnya di mana? Apa yang dipelajari? Kemudian kok gimana ceritanya bisa nyasar? Jadi founder dari creative agency gitu. Cerita dulu deh, Mut. Oke, jadi aku tuh background-nya sih emang biologi ya Mas. Jadi emang SMA di Jakarta gitu, ngambil anak IPA dan emang kuliahnya kepikirannya gedenya tuh mau jadi scientist gitu. Jadi aku kuliah di Singapura, ambil biomedical science, jurusannya waktu itu khusus tentang cancer gitu. Dengan pikirannya bahwa aku tuh pengen jadi scientist dan emang day to day aku di lab sebenarnya. Aku di lab pakai lab coat gitu ya, terus habis itu pakai gloves. Itu setelah pas lagi kuliah atau setelah lulus nih? Pas kuliah dan setelah lulus. Jadi ini sebelum pandemi itu tuh aku bisa dibilang masih pure blood lah nih ya. Pure blood kalau bahasanya Harry Potter tuh pure blood scientist gitu. Jadi emang garis jalan hidupnya tuh lumayan lurus gitu. Jadi kuliah biologi, jadi scientist, terus waktu itu dapat beasiswa S2, ngambil cancer. Nah, pas S2 ini pertama kali aku belajar sebenarnya ilmu-ilmu yang nggak cuma pure biologi gitu. Jadi walaupun aku kuliahnya cancer, tapi di situ tuh aku sempat belajar beberapa kelas itu tentang behavioral science. Karena ternyata memang cancer itu kan nggak cuma penyakit biologi aja, tapi itu mempengaruhi kehidupan seseorang gitu kan. Makanya belajar ada behavioral science-nya. Dan di situ juga jadi belajar tentang science communication itu gitu. Bahwa nggak semuanya riset kesehatan itu berhubungan dengan sel, DNA, virus, bakteri, dan seterusnya gitu. Terus pas aku udah selesai S2, aku pulang balik ke Jakarta dong gitu. Aku pengen ngajar
Aku interested banget kan tentang education gitu. Dan aku waktu itu juga baru punya anak, baru punya baby, jadi pengennya itu kerjanya yang bisa online, bisa flexible hour gitu. Bahkan aku ngajar jadi dosen. Nah pas jadi ngajar dosen ini, tiba-tiba ada pandemi. Gitu. Jadi and this changes everything gitu ya. Pas aku jadi pandemi, ini jadi rada cerita pandemic talks juga sih. Sebenarnya nggak apa ya Mas. Iya. Jadi di situ aku gemes gitu ya sama pemerintah lah gitu. Aku ngelihat masyarakat itu pas bulan April, kalau nggak salah April 2020 itu di saat baru ada kasus pertama di Indonesia COVID gitu ya. Kasus pertama COVID, sebulan setelahnya kok ini banyak terminologi yang orang-orang tuh sering nanyain gitu. Awal-awalnya sih keluargaku dulu, papaku dulu, terus teman-temanku nanya ke aku kayak virus tuh gimana sih? Vaksin tuh kenapa virus yang baru ini nggak ada vaksinnya gitu. Terus kayak PCR tuh apa? Ini tuh apa? Ini tuh apa gitu kan. Positive rate tuh apa gitu. Kita semua bingung kan saat itu. Terus aku mulai nulis di Instagram Story karena aku karena aku anak milenial mainnya Instagram dong gitu kan. Terus kalau nulis di feed cuman sedikit ya, cuman sekotak itu gitu. Terus akhirnya aku juga belum ada tools untuk desain apapun gitu. Jadi aku pakainya Instagram Story nih, cerita virus itu adalah bla 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 gitu. Belum ada pandemic talks ini. Jadi aku ngoceh. Loh kok followersku naik, banyak yang nanya ke aku gitu, banyak nanya dan semuanya tentang pandemi. Orang pada bingung karena waktu itu juga sempat heboh yang kayak video dari Cina gitu ya, kayak ada orang berjatuhan gitu kan, orang jadi panik kan, serem kan, orang jadi horor kayak, oh jangan-jangan kok di jalanan di Jakarta bahkan ada yang berjatuhan juga nih, pingsan-pingsan atau gimana gitu, apakah ada penjarahan gitu di supermarket dulu kan kita nggak kebayangkan pandemi itu kayak gimana gitu. Nah dari situ aku mulai edukasi lah cerita tentang ilmu biologi yang aku belajar karena kebetulan risetku itu dulu tentang virus gitu. Jadi aku S2, yang cancer S1? Dua-duanya kan cancer juga dari virus kan bisa terjadi karena virus gitu. Jadi aku di lab itu juga aku ngelakuin PCR. Aku biasanya risetnya itu gunain DNA juga. Jadi aku lumayan familiar dengan situasi pandemi ini gitu. Jadi aku ngejelasin satu-satu tuh gitu kan. PCR tuh apa, antigen test tuh apa, vaksin tuh kayak gimana nanti kira-kira development-nya bakal kayak gimana. Nah, terus mulailah bermunculan nih beberapa orang yang di dunia sains juga, ada epidemiolog, ada virolog, ada dokter-dokter mulai mengedukasikan juga nih gitu kan di Instagram Story. Nah, ada beberapa yang kita klik, akhirnya kita bikin pandemic talks gitu. Karena aku mikirnya daripada aku ngomong sendirian di platform aku sendiri, mending kita bergabung aja nih kayak Avenger gitu ya. Kita ngomong kayak Avenger, kita bareng-bareng. Kita berdiri di bawah Pandemic Talks ini gitu. Jadi buatlah Pandemic Talks. Berarti Pandemic Talks itu sebelum Renjani? Renjana, iya. Renjana, sebelum Renjana ya? Jauh sebelum Renjana. Nah, terus gitu. Ceritanya gimana kok bisa jadi Renjana? Nah, dari Pandemic Talks ini kan aku juga baru tahu bahwa ternyata apa yang aku lakukan adalah storytelling science gitu kan. Walaupun memang yang aku omongin adalah pandemi, tapi memang science itu sendiri kan dia objektif banget ya, Mas ya. Kayak misalnya gini, kita buka badan orang deh, kita udah tahu for a fact bahwa di dalamnya itu ada organ jantung, organ paru-paru gitu kan. Terus kita mau ngejelasin ke orang lain misalnya tentang vaksin itu penting, kenapa kamu harus vaksin gitu. Kalau kita cuma ngomong ke mereka, kalau misalnya vaksin itu penting karena nanti antibodi kamu akan terbentuk bla 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 gitu. Ya orang bosan ya dan orang bosan dan nggak, iya exactly dan itu jadi pelajaran buat aku juga bahwa ternyata storytelling nih kayaknya harus sesuatu yang kita embedded setiap kali kita menceritakan fakta atau mengedukasi orang gitu. Nah disitulah baru aku kenalan dan akhirnya belajar sendiri gitu ya. Kalau misalnya emang science dipasangkan dengan storytelling itu bakalan jadi formula science communication yang sangat menarik dan sangat efektif gitu. Nah, aku pengen nanti nanya ya, nih di ujung ya, jadi stay dengan kita nih, formulanya gimana tuh? Gitu ya, nyambungin science. Karena kan kalau kita ngomongin science kan ya, dari dulu juga gitu lah, zaman aku sekolah juga ngomongin science kan kayak gitu. Dengan storytelling gitu. Wah, oke, sampai ke sana ya. Tapi sebelum ke sana gini, aku masih satu nih penasaran nih. Kan kamu bilang kan tadi kamu pure blood sebagai scientist gitu. Terus tiba-tiba akhirnya masuk ke Indonesia, punya anak, kemudian akhirnya jadi ngajar gitu. Itu kan ya walaupun ada korelasinya, tapi
apakah mimpi kamu sebagai saintis itu ada udah deh kayaknya ternyata bukan itu duniaku gitu. Atau sebenarnya masih menginginkan itu tapi tunggu waktu atau kau ingin mengubah peran saintis itu dalam wujud yang berbeda gitu. Gimana kamu ngelihat impian kamu dulu sebagai pure blood dengan kondisi sekarang itu? Dudukannya ada di mana tuh? Well, to be fair ya, sekarang aku masih seru-seru banget sih Mas. Masih seru dan semangat banget di science communication ini gitu. Jadi memang saat pandemi itu ketemu dengan banyak orang karena memang di saat ada pandemic talks ini aku kolaborasi dengan banyak orang gitu ya. Dengan so many different backgrounds, orang data science, karena kita banyak ngebahas kasus-kasus COVID di daerah-daerah kan waktu itu. Terus ngebahas banyak kolaborasi sama public health karena kita ngomongin gimana caranya sih kita behavior change seseorang gitu kan. Orang gimana caranya mau pakai masker dan lain-lain. Ngomongin dokter juga, ngomongin keluh kesahnya mereka di rumah sakit tuh ketemu pasien seperti apa aja gitu. Dan setelah ketemu sama orang-orang ini aku jadi ngerasa bahwa aku pengen ngelakuin sesuatu yang lebih konkret gitu. Kalau misalnya aku jadi scientist aja, aku meneliti di lab, aku misalnya outputnya adalah aku bikin research paper gitu kan, dipublish yang skopusnya tinggi atau ngejar indeks gitu kan. Terus gak ada yang baca atau gitu. Nah itu kan banyak nasib paper kita kan begitu kan, berdebu di perpustakaan atau di dalam server entah di mana gitu. Kita nggak tahu itu letaknya di mana, nggak tahu yang baca. Apakah orang yang baca itu juga ada efeknya apa enggak sih gitu. Dan aku ngerasa bahwa jadi science communicator itu impact-nya tuh aku ngerasain. Dan mungkin karena aku anak milenial juga kali ya, jadi kayak sukanya sama yang instant gratification gitu loh. Langsung ada yang respon gitu ya. Kita buat paper setengah mati, nggak ada yang komen gitu. Tapi itu bisa dipakai untuk hal yang baik juga dong, instant gratification ini. Jadi lebih konkret, lebih mau ngelakuin sesuatu yang ada impact-nya dan langsung kelihatan gitu. Aku sih setuju sih, aku support kamu sih lebih menjadi science communicator dibandingkan scientist-nya ya. Pertama begini ya, bukan berarti scientist nggak bagus ya. Kita perlu banyak scientist untuk solve banyak banget problem kita di dunia ini gitu ya. Tapi itu udah ada banyak orang lah yang melakukannya gitu. Tapi science communicator itu gimana membuat science itu menjadi sesuatu yang mudah dipahami, asik dipelajari gitu. Dan akhirnya mudah-mudahan dari situ masyarakat jadi punya ketertarikan terhadap science. Dan akhirnya nanti melahirkan lebih banyak peneliti juga kan, Etienne kan gitu kan. Jadi cycle-nya kan bisa full cycle kayak gitu. Oke, thank you for that, inspirational. Sekarang kita balik ngomongin skor PISA ya, yang menyedihkan tadi 74 dari 80. Kamu kan kuliah S1 di Singapura, S2 di London. Ngomonginnya science, biomedical science. It's very specific gitu ya. Menurut kamu, ini opini aja ya, opini kamu gitu. Mungkin kamu bisa ngebandingin kali ya Indonesia dulu waktu belajar tentang sains di Indonesia, Singapura, di Inggris gitu ya kan. Apa sih ngebuat kita dapat skor yang sangat-sangat rendah gitu ya? Iya. Menurut kamu apa? Jujur kalau misalnya aku ini kalau aku kelamaan dikat nggak apa-apa kan ya Mas? Kalau menurut aku emang environment plays a huge role gitu ya Mas ya. Aku dulu pas kuliah S1, S2, orang tuh di sana nggak ada yang aneh aku ngambil biomedical science gitu. Sedangkan pas aku di Indonesia gitu ya, misalnya aku lagi pulang kan, misalnya lagi lebaran gitu, aku pulang ke Jakarta dari Singapura, aku ketemu keluargaku, mereka pasti kaget gitu. Bingung kayak, kamu ngambil kuliah apa gitu? Biomedical science. Terus kerjanya ngapain gitu kan, kayak terus kamu di lab gitu aja gitu, kamu ini ya apa namanya bedah-bedah tikus ya gitu kan, bedah-bedah kodok ya gitu, pasti nanyanya gitu, bedah-bedah kodok gitu kan pertanyaannya. Ya aku mungkin ngerasanya bahwa figur saintis di Indonesia juga nggak sebanyak itu gitu. Aku kalau nggak salah ada datanya ya, itu rasio saintis di Indonesia itu kalau nggak salah 200 banding 1 juta penduduk. Itu scientist biomedical atau all scientist? All scientist. Ini kalau misalnya dibandingin sama negara-negara lain ya, misalnya kayak Jepang, kalau nggak salah mereka itu 5.000 banding 1 juta. Jauh lah ya. Korea Selatan 8.000 banding 1 juta. Kita 200 gitu ya Mas ya. Jadi emang jomplang banget dan sosok mentor itu diperlukan kan. Kalau saat aku muda gitu aku ngelihat oh ada saintis keren loh gitu loh. Oh ada science communicator gitu. Kalau misalnya di UK kan science communicator udah banyak kan. Bahkan kayak misalnya Stephen Hawking itu masuknya science communicator gitu. Ya, tapi dia saintis juga. Saintis juga. Jadi dia saintis. Tapi dia mampu mengkomunikasikan dengan sangat simpel mudah untuk orang awam. Exactly. Dan
scientist-scientistnya pun mereka nge-publish buku gitu, popular books yang bisa dibaca sama awam gitu. Atau misalnya Neil deGrasse Tyson gitu, dia bikin TV show tentang astrophysicist gitu kan. Jadi orang tuh familiar bahwa pekerjaan ini tuh exist ya, ilmu ini exist gitu. Aku yakin kalau misalnya lebih banyak scientist gitu ya, pasti lebih tapi naik scientist juga yang deh. populer kali ya. Iya, Jadi bukan scientist yang populer. cuma di lab doang, cuman keluarin paper demi paper aja, dia nggak in touch dengan masyarakat gitu ya. Itu yang kita suka bilang mereka tuh di ivory tower gitu loh Mas. Di Menara Gading. Di Menara Gading, sedangkan masyarakat awam tuh di bawah. Jadi seakan-akan sains itu gapnya tuh jauh banget pada masyarakat. Oke. Jadi akhirnya appetite masyarakat untuk mau belajar tentang sains, mau tahu tentang sains, merasa itu profesi yang keren, yang cool itu jadi nggak ada gitu ya. Karena nggak ada figur-figur tadi ya. Oke, that makes sense. Nah, kenapa yang kedua? Kalau tadi ngomongin kenapa kok skor kita rendah, sekarang kenapa kok storytelling? Nah, ini menarik ya. Nah, ya, jadi kamu tadi udah nyontoin ya Stephen Hawking, Tyson dan lain sebagainya itu yang memang dia akhirnya menjebatani kita ini orang awam dengan satu dunia yang fascinating, tapi mungkin untuk waktu yang cukup lama itu kayak nggak terjangkau. Tiba-tiba gue jadi tahu tentang black hole ya, gitu. Itu kan menarik banget kan, gitu. So, idenya aku sih dapat. Ya, aku pengen gali lebih dalam adalah gimana kok story itu ya, punya power yang sangat kuat untuk membuat sains menjadi bukan cuma sekedar lebih menarik, tapi lebih mudah dipahami. Gitu. Dan more than that, lebih dari itu bisa ada call to action-nya gitu. Jadi orang jadi pengen melakukan sesuatu kayak yang kamu lakukan di Pandemic Talks itu kan, you tell a story gitu. Yang ujungnya kan harapannya pakai masker dong, gitu kan, jaga jarak dong, gitu kan, jaga kesehatan dong. Kan ada call to action-nya gitu. Dibandingkan kalau kita lihat ada misal academic paper gitu kan, itu call to action-nya adalah cuma satu. Perlu ada kajian lebih lanjut. Exactly. Udah itu doang gitu. Yang akan dilakukan sama anak PhD selanjutnya gitu kan. Itu doang, gak ada call to action. Jadi ini kagak nyambung ini kepada masyarakat gitu kan ya. So, apa yang ngebuat story ya in your perspective so powerful sehingga bisa ngebuat science itu tadi ya bukan hanya menarik tapi juga bisa menggerakkan. Menurut aku sih emang story itu se-universal itu ya Mas ya. Kalau misalnya di Mas Indra sendiri story-nya lebih ke business innovation gitu kan. Aku di science. Tapi basically kalau misalnya aku ngelihat dari bukunya Yuval Noah Harari itu ya yang Sapiens, dia cerita kan kalau misalnya emang manusia itu jadi beda dengan spesies-spesies lainnya di saat manusia itu belajar storytelling gitu. Dari orang purba yang tadinya mereka tuh hunter and gatherer gitu ya, mereka belum bisa nanam padi, nanam gandum, mereka bisanya ngambil berries gitu di pohon, mereka jadi bisa bikin village, pedesaan, karena mereka ya saling meyakinkan satu sama lain untuk ayo kita menetap aja di sini, kita bertanam. Kita bercocok tanam, kita bikin desa di sini, desa jadi gede, jadi kota, jadi negara, jadi civilization as we know it gitu. Tapi sebenarnya sains juga kayak gitu aku ngerasanya Mas. Konkretnya ya, misalnya gini, ada 2 murid sama-sama pinternya, mereka belajar mepet nih tengah malam, besoknya ada ujian. Nah, dua-duanya ilmunya sama persis, nulis di kertas gitu ya, esai kan, blablabla. Yang satu dapat 10, yang satu dapat 6 gitu. Nah, kenapa yang 6 dapetnya lebih jelek gitu kan? Ya, itu karena storytelling-nya berarti. Karena ilmunya sama. Waktu yang mereka butuhkan sama. Bagaimana mereka mengkomunikasikan apa yang dia tahu tentang sainsnya itu yang berbeda. Dan storytelling ini bisa menurut aku sangat powerful karena itu bisa menggerakkan emosi gitu. Nggak cuma menggerakkan emosi orang untuk melakukan sesuatu, tapi untuk memahami suatu ide scientific itu gitu. Kadang-kadang kita ngelihat science tuh kesannya jauh banget gitu ya. Padahal impianku tuh sebenarnya nggak muluk-muluk. Aku tuh cuman pengen masyarakat Indonesia tuh lebih melek science dalam hal kalau orang sakit dia jadi ke dokter gitu, bukannya malah ke dukun. Atau misalnya orang tuh udah nggak ada lagi yang bakar sampah di perumahan gitu kan, sekarang masih banyak tuh Mas kayak gitu. Sainsnya nggak usah yang muluk-muluk kita belajar atom apa lah, tapi lebih ke hal-hal yang day to day itu aja gitu. Atau bahkan mungkin tahun depan nih ya pemilihan presiden 2024, pengennya anak-anak muda sekarang itu karena mereka melek sains, mereka tahu
cara bedain data yang evidence based mana yang enggak, mereka jadi bisa ada bullshit indicatornya lah gitu. Mereka ngelihat calon pemimpinnya, calon presiden tahu, nih nggak mungkin nih, muluk-muluk banget janjinya gitu. Jadi melek sainsnya tuh in everyday life, aku yakin bisa improve well-being dan kehidupan manusia juga. Artinya yang kamu ajarin itu bukan selalu konten sainsnya, tapi cara berpikirnya. Exactly. Gitu kan. Jadi ketika kamu ngeliat sesuatu, gimana tuh cara kamu melihatnya dulu gitu. Kan kalau kan ada scientific procedures atau scientific process gitu kan, yang berangkatnya dari skeptik dulu, diuji dulu, ya kan, dan lain sebagainya kan. Gitu. Jadi ketika ada informasi masuk, ya lu kalau berpikir saintifik, jangan langsung ditelan dong. Dipecah-pecah, dibedah-bedah, didudukkan dulu pada tempatnya, gitu kan. Ya, maksudnya kan kayak gitu kan, ya. Cuman dengan cara yang super simple lah, gitu. Wow. Nah ini menarik ya, karena aku juga punya teman-teman, sahabat-sahabat yang juga saintis, gitu ya. Dan aku pernah tuh, aku kan bukan orang makroekonomi ya, aku mikroekonomi, gitu. Jadi aku nanyain tentang satu pertanyaan makroekonomi ke temanku yang PhD, gitu. Bro, gue kagak paham tentang ini nih gitu. Jelasin ke gue dong. So, dia ngomong kurang lebih 15 menit dan aku tidak memahami satu pun yang dia omongin. Yes. Oh my God, wait, tunggu dulu gitu tuh. Jadi dia menjelaskan ke saya sebuah konsep dengan konsep-konsep lainnya gitu. Jadi konsep di atas konsep gitu. Konsep inception gitu ya. Dan ini gue loh gitu. Maksudnya gue juga belajar sampai level S3, gue juga banyak baca jurnal, and yet gue nggak paham yang ngomongin. Ya mungkin saya terlalu bodoh kali ya. Tapi gini, maksud aku kenapa aku ngomong gitu? Orang yang bisa ngejelasin tentang sains dengan cara yang mudah, sehingga dia bisa tell the right story about the science, kan dia harus paham sainsnya dulu dong. Ya kan gitu kan? Ya jelas aja Stephen Hawking bisa menciptakan black hole dengan indahnya, ya karena dia ahli di situ gitu ya. Demikian juga Tyson gitu. Menurut kamu nih, saintis kita yang menguasai ilmu itu, ya, sejauh mana mereka bisa untuk simplifikasi knowledge yang sangat kompleks itu, yang dipelajari selama bertahun-tahun itu menjadi sebuah story yang sederhana yang orang awam lakukan. Bisa nggak sih all the scientists yang kita kenal? Karena kan gini kan, kita nggak pengen science storytellernya dilakukan oleh orang yang sebenarnya kagak paham tentang sains, dia cuma sok-sokan aja, habis itu muncul di media sosial, klaim dirinya dia ahli, malah menyesatkan, bahaya kan, gitu kan. Kalau udah urusan kayak gini kan, jangan sembarangan deh, gitu ya. So, kita perlu the real scientist dong. Betul. Ya, kayak kamu belajar sampai S2 di London, ya, ngomongin ini ya, kamu punya authority-nya lah, gitu. You have the credibility, ya. Nah sekarang gini kan, not everybody like you. Gak semua orang kan kayak kamu kan, gitu. Sejauh mana menurut kamu? Ya, all the scientists yang memang punya credibility untuk bicara, punya kemampuan to tell the story itu, make the science much easier to understand, buat science lebih mudah dipahami untuk kita orang awam. Oke, aku ngerasanya sih sama seperti dokter yang punya kewajiban untuk misalnya ngobatin pasien gitu ya. Scientist tuh semuanya juga menurut aku punya kewajiban untuk mengkomunikasikan sains gitu. Tapi emang outputnya beda-beda. Ada yang memilih untuk bikin paper gitu kan, kayak tadi paper untuk dibaca misalnya peers-nya juga gitu dari satu bidang. Ada juga yang output komunikasinya adalah conference gitu, ngomong ke banyak orang mungkin yang slightly nggak tahu apa yang dia tahu, tapi masih satu bidang juga gitu. Ada juga yang misalnya kayak aku, bisa dibilang rada pindah jalan gitu ya Mas ya. Jadi bisa dibilang jadi content creator juga, jadi science communicator juga gitu. Nah itu sebenarnya tergantung pilihan sih. Tapi yang aku pengen share adalah sebenarnya skill-skillnya itu bisa dipelajarin. Memang kalau di case-nya aku selama pandemi, aku belajar secara otodidak melalui Pandemic Talks gitu kan. Tapi yang pengen aku share adalah, dan melalui Renjana juga, makanya kita juga bikin kelas gitu. Jadi kita bikin kelas training untuk scientist, untuk dokter, untuk environmentalist. Gitu? Untuk belajar cara storytellnya? Ya, exactly. Wow, Semuanya tuh ada formulanya gitu. Mungkin memang ceritanya nggak bisa sekreatif misalnya konten kreator lainnya yang beauty, yang fashion gitu. Tapi atau yang memang basisnya memang kreatif industri atau kreatif people. Tapi kita pengen menginjeksi sedikit kreativitas ini sebenarnya ke expert-expert supaya mereka bisa lebih
generalize gitu sebenarnya. Jadi expert-expertnya ini kita selalu butuh mereka gitu, dan aku ngebayanginnya tuh content creator tuh juga nanti banyak yang science topik gitu ya. Dan orang yang kredibel gitu untuk membahas itu. Mungkin sekarang kita misalnya punya kayak Jerome Pauline gitu ya kan, tapi paling nggak orang jadi tahu gitu loh kalau misalnya matematika tuh bisa dikontenin loh gitu, bisa seru loh belajar matematika, walaupun akhirnya jadi apa ya, banyak yang nonton tuh anak-anak gitu. Tapi aku yakin content creator tuh jenisnya banyak banget. Tapi bayangin kita punya 100 Jerome Pauline tapi biologi, kimia, physics, terus abis itu information technology. Pasti aku yakin that will be amazing gitu kan. Pasti skornya juga naik tuh Mas gitu. Nyambung lagi ke PISA tuh ya. Artinya jangan pasrahin aja ke education system yang ada lah ya. Artinya kita sebagai content creator atau teman-teman scientist lah ya. Kayaknya kita punya obligations ya untuk membawa ilmu itu nggak hanya bersarang di kampus atau di jurnal-jurnal, tapi justru yang lebih penting adalah ke masyarakat kan. Karena at the end of the day kan harus ada yang ngajarin masyarakat nih. Siapa lagi kalau bukan mereka gitu yang memang punya credibility di situ kan. Wow, seru banget. Artinya gini, all the scientists, bahkan yang temannya aku cerita tadi itu ya, dia tuh sampai ngambil postdoktoral gitu. Gue seneng banget sih belajar. Tapi gue kagak paham kalau di Jason Apollo gitu. Akhirnya dia pun sebenarnya ketika dia mempelajari tekniknya, caranya, bisa ya? Bisa. Semua dari kita bisa. Termasuk parents ya, orang tua nih ya. Kan itu kan penting ya bagi kita ya, untuk kita bisa menyampaikan pesan ke anak-anak kita, paling bagus kan pakai story. Ya kayak gitu. Kalau gitu langsung kepada ini the question of the month. Itu caranya gimana? Nah, ini nih. Jadi rumus algoritmenya ya. Supaya scientist, seorang yang ahli dalam bidang apapun. Nggak harus dia biomedical, ya nggak bisa jadi dia tadi mathematician, bisa jadi dia physicist, ya apapun itu, ya atau bahkan ya kayak saya gitu ya yang ngomongin inovasi bisnis gitu. Apa sih rumusnya? Apa algoritmanya supaya begitu saya pakai itu algoritma, tiba-tiba yang susah jadi gampang, yang itu orang mungkin menjauh malah justru orang mendekat dan akhirnya mereka take actions. Silakan dibongkar. Ini banyak resep rahasianya ya Mas ya sebenarnya. Rahasia akan dibuka di sini kan. Benar. Jadi menurut aku sih kalau misalnya yang ngebedain science communication sama communication lain, misalnya kayak business communication gitu ya, atau misalnya kayak produk atau apa, itu adalah credibility sama data comes first. Gitu untuk science ya, karena apa yang kita omongin ini kan harus faktual, harus transparent, datanya diambil dari mana gitu kan. Nah ini jadi core-nya sebenarnya. Tapi hal-hal lain itu kita juga nggak bisa lupain gitu, bahwa untuk storytelling yang baik itu menurut aku adalah kita harus pahami audience. Of course, right? Mas Indra pasti juga tahu banget nih kalau misalnya kita bikin video di YouTube podcast sama bikin YouTube Shorts atau kita ngomong di Instagram, ya cara berkomunikasinya beda karena tipe audiensnya juga beda gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya yang pengen jadi science communicator juga harus do a little research juga sebenarnya gitu. Kayak kita mau mengkomunikasikan science ini ke siapa sih? Misalnya ada dokter yang ke pedalaman gitu ya. Mereka harus promote vaksin ke orang tua. Nah, orang tuanya ini belum pernah vaksin seumur hidup gitu. Gimana caranya kita ngeyakinin mereka? It is part of science communication juga kan gitu. Tapi strateginya gimana sih sebenarnya gitu. Nah, itu harus ada research dulu. Kita bisa ngelihat dari sisi audiensnya atau subjeknya ini sebenarnya apa sih yang mereka mau dengerin, atau metodenya kayak gimana? Apakah mereka dengerin dari anaknya mungkin sebagai orang yang menjaga mereka gitu kan? Atau mereka malah lebih percaya dengan ketua adat atau misalnya orang yang dituakan di daerah tersebut gitu. Nah, makanya satu metode komunikasi itu menurut aku dalam sains nggak bisa dipakai buat semua orang. Nah, kadang-kadang kesalahannya suka di sini kan gitu. Misalnya pemerintah gitu ya bikin poster tentang demam berdarah gitu, atau misalnya buang sampah atau recycle gitu. Template-nya sama semua, yang desain buat ditaruh di puskesmas, sama yang ditaruh di Instagram gitu kan, sama yang ditaruh di koran gitu. Padahal pembacanya beda, audiensnya beda, mereka mungkin paham literasinya juga beda gitu kan. Kan sayang kan sebenarnya kayak gitu. Sebaiknya memang di-tailored sesuai dengan audiensnya itu masing-masing gitu. Mungkin bocoran dikit lagi ya. Itu masih dikit tuh, aku masih nunggu yang lebih banyak lagi. Oke, jadi kan udah sesuaikan dengan misalnya nih puskesmas beda sama di IG gitu. Next step-nya apa? Next step-nya sebenarnya adalah
kita harus bisa move their emotions sih menurut aku gitu. Kalau misalnya mau jadi science communicator di social media gitu, kadang-kadang aku ngerasa bahwa science communicator yang ada gitu, maksudnya mungkin niatnya baik ya, dokter itu atau scientist, mereka nulis tuh kayak di PowerPoint, Mas. Jadi kayak ini adalah ini gitu kan, ini obatnya ini salah, itu salah gitu. Faktual harusnya aja, gini, maksudnya faktual gitu. aja gitu, nggak ada hiburannya. Sedangkan orang itu kadang-kadang ke social media kan untuk mencari hiburan ya Mas ya. Kayak misalnya orang ke YouTube, ke channelnya Mas Indrawan mau dapat education gitu, pengen feel inspired gitu. Mereka ke social media, ke Instagram maunya yang lucu-lucu gitu. Sedangkan social media ini kan banyak banget noise-nya ya. Satu konten itu competing dengan kontennya Raffi Ahmad, kontennya di TikTok ada Fajar Setboy gitu misalnya. Semua ini competing gitu. Sedangkan kita pengen science itu tambah naik lah gitu dibanding konten-konten lainnya. Jadi konten science-nya itu juga harus saingan sama yang lain. Either itu harus dibikin lucu, atau dibikin sedih, atau move emotion gitu ya. Mungkin dibikin marah sedikit, atau emang sesuatu informasi yang berguna untuk hidupnya mereka gitu. Jadi relatable. Dan itu kan challenge-nya scientist kan. Maksudnya mereka kan plain aja gitu. Mereka bukan tipe orang yang drama banget gitu kan. Malah justru apa sih lu drama amat sih gitu. Semuanya mereka harus objektif objektif, gitu. faktual, berstruktur kan gitu kan. Nah, ngubah yang kayak gitu menjadi yang lebih dia bisa ngerangkul audiens, bohongi audiens, terus masukin fun fact, trivia, pokoknya narik interestnya dulu gitu. Itu kan nggak mudah kan? Itu sebabnya kamu buat kursusnya ya. Jadi promosi nih di sini. Makasih loh Mas. Makanya nggak cuma 10 menit gitu loh Mas untuk mengajarkannya. Perlu utamanya dulu. Iya, perlu kelas panjang yang berhari-hari gitu. Aku juga ngerasanya bahwa ya aku di pandemi ini, selama pandemi 2,5 tahun ini ya, masih banyak banget yang aku juga belum pelajarin gitu. Karena ya itu dia sendiri, mungkin aku kemarin banyaknya di digital media kan, di digital health lah gitu, dan social media. Nah ini masih banyak nih yang lain, sedangkan science is everywhere gitu kan Mas. Di sekolahan, untuk anak-anak itu belum aku belum aku ulik sampai habis juga. Terus kalau misalnya untuk yang masyarakat pedalaman gimana? Nggak semua orang Indonesia itu kan megang handphone, nggak semuanya punya internet. Gimana caranya mereka jadi lebih melek science? Nah itu juga PR yang belum selesai. Jadi sebenarnya there's so many things to detangle. Kalau kaitannya sama story-nya ya, kalau tadi kan kamu menyebutkan memahami dulu audiensnya, sehingga kita bisa tailor, kita sesuaikan gaya bahasa, pilihan topik yang diangkat, ngikutin dengan audiens kita. Yang kedua adalah jangan terlalu faktual amat sih, gitu kan. Kita harus berikan drama di situ supaya orang jadi tertarik untuk baca dulu kan, karena competing dengan yang lain gitu. Nah justru malah dagingnya itu ada di story-nya kan gitu. Jadi when you say that mengkomunikasikan sains melalui cerita yang bermakna, kan gitu kan? Berarti gimana kamu meng-embed cerita itu supaya itu pas kita gunakan sebagai media kita mengkomunikasikan sains? Kalau aku sih selalu how to make it relatable for them gitu. Jadi kadang-kadang malah edukasinya itu sedikit dibandingkan elemen relatable-nya ini gitu loh Mas. Kayak misalnya apa ya? Misalnya kemarin, hari ini gitu ya, hari ini itu kan hari sampah nasional ya, hari peduli sampah nasional gitu. Nah di momen ini, karena ada momentumnya juga, kadang-kadang ya kita harus ikut gitu, ikut momentumnya. Kita cari-cari cerita, ada nggak sih cerita-cerita di Bantar Gebang gitu yang menarik, bisa kita ceritakan ke masyarakat lain. Mungkin kita ngelihatnya dari sisi cerita sedihnya, tapi sebenarnya informasi yang pengen kita utarakan adalah sampah doesn't have to end this way gitu, menumpuk, dan mereka ini menghasilkan methane yang tinggi gitu. Jadi message-nya sebenarnya pengen ngasih tahu kalau misalnya sampah dengan cara tempat pembuangan akhir tuh harusnya nggak begini bentuknya, tapi kita delivery-nya dengan menceritakan keadaan orang di sana gitu, kondisinya mereka gimana gitu. Jadi diselip-selipin. Memulainya jangan dari sainsnya. Exactly. Karena mungkin sebagian dari kita udah trauma dengan guru sains kita waktu kita sekolah SMP SMA dulu kali ya, begitu lihat, udah kadek tiba-tiba belum apa udah ngomongin methane gitu kan. Oh my god, itu apa lagi? Methane apa gitu itu kan. Itu gue jadi inget pelajaran waktu gue nggak lulus sekolah gitu. Jadi mulai dari relatable story. Jadi story itu bisa, apapun yang terjadi di sekitar kita itu bisa jadi story kan. Jadi seorang saintis itu emang harus bekerja keras sebelum dia menyampaikan pesannya kan. Pertama tadi understanding the audience dulu. Tahu audiensnya siapa, sehingga aku bisa pilihin topik yang tepat untuk mereka, media yang tepat untuk mereka. Yang kedua adalah aku harus ngebuat nih ada drama-dramanya nih supaya menarik nih. Itu kan PR juga dong bagi mereka kan.
PR yang berikutnya lagi adalah apa story yang gue bisa pakai untuk jadi hook untuk narik perhatian mereka gitu. Sebelum aku ngomongin yang the science part-nya gitu. Bahkan kamu bilang kan itu dikit aja gitu. Karena kan palingan ini menurut aku ya, opini aku kan, at the end of the day sebenarnya tugas kita itu mancing curiosity sebenarnya. Karena nggak mungkin misalnya gue cuma punya waktu di IG story gitu ya, misalnya gue menjelaskan bagaimana cara sampah itu akhirnya bisa terdaur ulang dengan baik dan kalau plastik bisa jadi gini, itu 1 semester sendiri kan gitu. Jadi bukan. Nah ini nih mungkin ya salah satu yang teman-teman saintis itu perlu punya persepsi yang sama nih dengan yang kita omongin sekarang ya. Karena sebagian dari teman-teman itu niatnya pengen ngajarin tentang sebuah konsep gagasan. Dan itu seringkali kan, itu kan bukan konsep yang sederhana ya. Dan aku perlu waktu yang agak panjang gitu. Dan aku harus cerita gini. Yang kita lakukan sebagai science communicator, paling nggak aku ya, misalnya kalau aku buat video lah. Tujuanku tuh bukan untuk ngejelasin kamu the whole set ilmu terkait dengan teori tertentu. Atau memberikan analisa yang mendalam tentang satu fenomena tertentu gitu. Karena pertama itu waktunya nggak cukup. Yang kedua salah media kali gitu kan. Gitu. Lihat aja coba di YouTube. Itu ada tuh yang 1 jam ngomongin bedah kasus itu tuh. Kalau bagi saya sih yang lagi niat waktu kuliah dulu mau belajar, gue pantengin, gue save gitu, gue ulang-ulang. Tapi kalau untuk orang yang sambil lalu nonton YouTube kan nggak ada yang mau. Makanya yang nonton tuh paling cuma 200, 300, padahal tuh daging banget gitu. Bagi orang yang nyari itu harta karun banget gitu. Nah maka yang aku lakukan adalah, yang penting orang pertama jadi ngeh tentang fenomena itu, jadi care, peduli tentang fenomena itu, dan tahu kenapa itu baik atau nggak baik, ya. Dan dikasih teaser dikit ya tentang jadinya kita harus kayak gimana nih gitu. Yang ngebuat mereka jadinya setelah nonton itu, gue jadi harus browsing lagi maksudnya apa sih? Gelisah nih, ya, gitu ya. Ada gelisah, abis itu dia pengen cari tahu lagi gitu. Jadi tugas gue tuh cuma tukang kompor aja gitu. Ya, beleduk kompornya alhamdulillah, habis itu lu cari sendiri ilmu ke tempat lain gitu. Itu kerjaan Pandemic Talks juga, Mas. Gitu ya, benar kan? Jadi gue nggak ngaku bahwa gue yang paling ahli gitu, dan konten gue bukan menyelesaikan semua permasalahan gitu. Kalau gue bisa ngebuat lo akhirnya mau bangkit dari tempat duduk lo dan mau belajar lebih lanjut, browsing lebih lanjut, jadi tambah kepo gitu. Well, mission accomplished. Exactly. Gitu ya, maksudnya yang aku pikirin itu sama ya dengan yang maksud tadi. Artinya saya gini, kalau kamu pengen menjelaskan sebuah konsep yang sangat berat dengan lengkap, tempatnya bukan di YouTube kali, bukan di IG kali, di konferensi gitu. Kalau di YouTube kamu ambil peran yang lain, maka kamu tadi bagus tuh. Jadi saintis ada tempatnya ketika dia nulis academic journal untuk kepentingan apa, ketika di konferensi kepentingan apa. Nah, ketika dia ngambil peran yang lain, yaitu sebagai science communicator, itu karena medianya lain, objektifnya lain gitu. Nah, itu kayaknya sih yang nomor 1 harus dipahami dulu ya. Sehingga nggak kemudian jadi banyak, apa sih orang gue mau jelasin ini malah suruh drama, malah suruh cari story gitu. Kan yang penting mereka paham. Wah gitu. Paham menurut dia gitu. Iya, karena ada bias itu juga kan Mas. Nah, itu namanya the curse of knowledge. Kutukan pengetahuan gitu. The more you know, the more you think people will understand yang lo omongin gitu. Padahal kan beda gitu referensinya. Wow, keren banget. Oke, next ya. Kalau tadi kan kita ngomongin saintis. Gimana kalau guru? Nah, saya kan juga passion saya di pendidikan juga ya. Kan ilmu itu kan cakep banget tuh kalau misalnya guru-guru kita yang ngajarin tentang sains gitu. Bahwa ujung-ujungnya si mahasiswanya atau studennya tetap harus baca bukunya, harus ngafalinnya dan sebagainya. Belajar biologi nggak mungkin nggak pakai ngafalin kan. Ya. At the end of the day itu tetap wajib gitu. Cuman gimana caranya kita bisa make them care about what they learn, membuat mereka peduli sama yang mereka pelajari, sehingga mereka serius mempelajarin gitu. Bukan cuma sekedar karena gue ujian, gue harus ngafalin ini, nanti ada soalnya gitu. Tapi karena gue penasaran gitu, gue peduli untuk tahu ini gitu. Kan beda dong belajarnya kan gitu ya. Nah, maka gitu tadi, jadi ada guru di mana tugasnya memang ngajarin bener-bener setiap halaman yang ada dalam buku. Ada juga si guru yang sama harus memulainya dengan creating care tadi, membuat peduli tadi, curiosity tadi gitu. Itu bisa dipakai kan ilmunya kan? Bisa banget. Kalau menurut kamu gini, misalnya nih ada teman-teman di sini yang nonton nih guru gitu ya. Selain daripada rumusan yang udah kita tadi bahas, yang akan dipakai oleh saintis. Kalau teman-teman nih guru, ada nggak satu hal yang berbeda yang perlu mereka lakukan? Atau justru malah kalau guru nih underlying-nya di sini nih yang paling penting nih, ya, gitu. Kalau menurut aku di guru itu
lebih ke spark curiosity dan question ke anak-anak itu sih sebenarnya. Karena memang sebenarnya belajar sains itu kan is a lifelong learning process kan. Kita nggak bisa expect anak dikasih tahu tentang algebra gitu misalnya, atau mitochondria is the powerhouse of the cell, itu kan nih yang orang kadang-kadang suka inget kan gitu, tapi orang nggak tahu terus kenapa gue harus belajar mitokondria gitu. Kadang-kadang menurut aku karena sistem pendidikan yang ada juga sih di Indonesia, kan aku juga dulu sekolahnya nasional gitu ya, maksudnya jadi belajarnya tuh sangat amat textbook dan ya udah asal lu hafal lu nilainya bagus gitu. Sedangkan untuk spark the curiosity, orang jadi penasaran tentang suatu hal gitu, itu kan nggak semuanya bisa di-measure dengan tes tertulis pilihan ganda gitu kan. Nah, dan menurut aku sih memang ini jadi PR-nya guru ya. Aku ngerasa juga sebenarnya tugas guru tuh udah banyak banget. Bebannya berat gitu kan, apalagi di Indonesia juga ngajarnya, studennya banyak banget dengan berbagai macam background dan lain-lain gitu. Tapi memang itu juga jadi PR kita semua sih, gimana caranya supaya bahan pelajarannya itu lebih ke student centered. Instead of ya cuman satu arah aja gitu. Dan ini bisa diaplikasiin di pelajaran macam-macam sih. Apakah itu diselipin ada gamification-nya, atau misalnya lebih belajar di luar kelas gitu ya. Jadi dengan mereka misalnya field trip, atau misalnya ngebahas buku gitu kan. Buku zaman sekarang kan sebenarnya banyak banget ya Mas yang udah bagus-bagus tapi nggak masuk ke kurikulum sekolah gitu. Misalnya kayak ya buku Yuval Noah Harari yang tadi aku sebut tentang Sapiens gitu. Kalau misalnya itu bisa diintroduce ke anak-anak SMA dan ya mereka mempertanyakan aja isi buku dan jadi discussion dua arah gitu. It would be a really interesting way to learn gitu, karena storytellingnya dari situ kan, dari cara komunikasinya mereka from one another gitu. Kadang-kadang kan orang mikirnya storytelling tuh cuman mendongeng gitu kan, visual, verbal bukan visual gitu. Tapi kan belajar dari film itu kan juga ada storytellingnya gitu. Belajar dari podcast, belajar dari banyak hal yang informal dari social media pun itu banyak elemen storytellingnya juga gitu. Oke, dua hal yang aku dapat dari yang kamu ngomongin tadi. Pertama adalah kaitannya sama mengajukan pertanyaan aja. Jadi mungkin bagi teman-teman guru ataupun saintis termasuk bahkan ya, whoever yang pengen hadirkan storytelling, tapi bingung what story to tell gitu. Gue mau cerita apaan gitu, karena nggak semua dari kita cukup kreatif untuk mengarang sesuatu, atau mungkin experience-nya nggak cukup banyak sehingga kita punya koleksi story kan gitu kan. Gitu. Nah caranya udah tanya pertanyaan aja gitu. Open-ended ya, open-ended. Harus pertanyaan yang pertanyaan terbuka di depan ya, apa, bagaimana, kenapa gitu ya. Jadi misalnya tentang sampah gitu kan ya. Saya memang pernah punya masalah sampah di lingkungan kalian. Oke, masih close. Saya. Oke, ceritain dong apa aja sih masalahnya gitu, dan bagaimana dampaknya gitu. Terus kita masukin tuh unsur-unsur story. Story itu kan unsurnya kan harus ada tokohnya. Harus ada konfliknya. Habis itu harus ada resolusinya. Kan cuma gitu, ada drama 3 babak itu kan ya. Jadi kita set up dulu problemnya apa, ada solusinya apa. Udah cuma pakai rumus itu aja. Oke, terus emang siapa? Petugas kebersihan di sana nggak ada apa gitu kan? Kita tanya-nanya aja, ada sih Bu, tapi kan gini sebagainya. Lah, kalau gitu harusnya siapa tuh yang ngerjain? Harusnya ini sebagainya. Nah, terus jadi gimana? Ya nggak ada yang berantem. Oh iya gitu. Terus sekarang gimana? Udah beres sih? Kok bisa beres gitu? Nah, akhirnya dari kita nanya, story-nya muncul dari student itu sendiri. Ya, itu kan juga storytelling kan, tapi dengan cara di reverse, jadi dibalik. Yang telling the story student-nya, gue mancing dia supaya dapetin story itu. Bagi student yang lain di kelas, itu storytelling kan? Cuman yang the one who tells the story bukannya gue gitu. Oke. Nah, yang kedua, tadi itu student centric itu menurut aku. Jadi kayaknya ini juga skill set tuh yang harus dimiliki oleh para guru-guru kita gitu ya. Karena honestly kan mereka juga dulu dididik, dan waktu pas ikut pendidikan guru itu juga semuanya kan content based banget kan ya. Jadi ini ada mata pelajaran harus kamu ajarkan ke siswa, maka langsung buka chapter number 1 dan selalu dimulai dengan definisi ya gitu kan ya. Terus semua textbook kan kayak gitu sebenarnya. Memang kalau akademik artikel pasti begitu. Kita baca jurnal ilmiah pun juga mulai dari definisi dulu, karena kita harus punya pemahaman yang sama dulu sebelum bahas sesuatu kan ya. Itu kan interesting tapi gitu. Dan itu justru berlawanan dengan story. So rather than daripada kita berangkat dari definisi, kita buat aja di depan berangkatnya dari story. Jadi fokus on making them care dulu apa yang akan mereka pelajari. Begitu mereka udah care, ya lo mau ngomong definisi mah ditelan sama mereka gitu, karena mereka udah care gitu. Lo kalau mau ngomong definisi pakai nari gimana pun juga, tapi yang kelihatan menarik tapi mereka nggak peduli, nih apa sih nih guru nih ngomongin begini kagak jelas gitu kan, nggak masuk juga kan gitu ya.
So itu kayaknya power dari story itu untuk make them care. Nah, story-nya harus story yang tadi itu ya relatable yang kamu udah ceritain tadi di awal dengan si student itu. Wow. Ini teman-teman semuanya ya, kayaknya ini kayak kompleks ya sebenarnya kita ngomongin ya. Exactly. Untuk teman-teman yang nggak terbiasa dengan yang selama ini kita lakukan gitu ya. Kok ternyata semuanya ribet gitu ya? Kirain cuma ya. ngobrol aja gitu. Pertama itu ada sainsnya juga di baliknya, ada caranya gitu. Dan sebenarnya teman-teman semuanya once you get the hang of it, begitu teman-teman udah oh gini toh, itu jadi mudah. Sebenarnya ya konten kreator kita nih, kalau misalnya kita mau di YouTube itu kan juga kita kalau misalnya belajar cara jadi YouTubers gitu ya, terus gimana sih caranya kita ngebuat konten yang bagus, itu tuh udah banyak tuh kan orang yang ngasih rumusnya kan. Dan itu sama tuh 11-12 tuh. Artinya polanya tuh mau di negara manapun juga tuh sama. Which is true gitu. Number one di depan kan harus ada hook. Iya. Ya. Detik-detik pertama, menit-menit pertama itu ya Mas ya. Kayak kita tadi di podcast ini ada hooknya kan, ngomongin 74 dari 80 itu kan hook banget kan. Dan mungkin bagi teman-teman di sini jadi relatable gitu. Wah masa sih gitu. Karena mungkin teman-teman semua di sini pelajar atau mahasiswa atau guru atau dosen atau orang tua yang anaknya lagi belajar itu kan oh my god gitu kan. Itu kan hook kan. Akhirnya teman-teman jadi ikut dengerin ini sampai hampir 1 jam gitu. Demikian juga di monolog-monolognya saya di Pandemic Talks gitu. Nah, ada formulanya teman-teman semuanya. Kok pengen belajar lebih lanjut nanti langsung hubungi Muti aja ya. Sama Mas Indrawan juga, sama-sama nih. Ya. Nah, jadi wow. Oke, ini nggak terasa kita waktunya udah agak panjang nih. Aku pengen nutup dengan satu pertanyaan aja gitu ya. Muti ini, I think Muti itu punya banyak pilihan untuk masa depan. Ya. Dengan education-nya Muti ya, S1, S2, itu adalah ilmu-ilmu yang nggak banyak di Indonesia orang ada kan gitu ya, dengan kecerdasannya Muti, jejaringnya Muti gitu. Kalau misalnya ada satu takdir kehidupan gitu ya, agak berat ya, yang Muti boleh milih gitu sama Tuhan, gitu ya. Dengan semua yang kamu udah kumpulkan sampai hari ini gitu ya. Wujud kehidupan terbaik yang Muti ingin miliki, seandainya Tuhan akan izinkan apapun permintaan itu, apa Mbak? Ini kok pertanyaannya filosofikal dan berat banget ya. Aku juga jadi refleksi nih mumpung masih awal tahun gitu kali ya Mas ya. Kalau misalnya boleh milih ya Mas ya, sebenarnya I do feel that I have a lot of passion for science beneran ya. I feel that apa ya namanya ya, bener-bener bisa ngebantu orang dengan apa yang kita punya, itu kebahagiaan paling apa ya, paling deep yang bisa aku rasain sih gitu. Aku juga ngerasanya aku masih nggak tahu arahnya ke depan bakalan kayak gimana ya Mas ya, karena aku juga living proof bahwa karir itu nggak harus selalunya linear gitu ya. Aku nggak pernah kebayang bakal jadi science communicator, kan harusnya jadi scientist gitu kan. Harusnya di lab gitu, harusnya nggak masuk podcast gitu loh Mas. Harusnya nggak ikut acara-acara kayak gini gitu. Tapi dapat opportunity ini, yang penting aku nggak tahu ke depan bakal kayak gimana, bakal bikin apa, apakah kreatif agency-nya mau lebih ke science atau ke agency, atau mau bikin supermarket atau mau bikin apa gitu, aku nggak tahu. Cuman as long as it helps people, itu aku udah happy sih. Jadi kalau misalnya dikasih Tuhan, apapun itu yang penting aku bisa membantu orang, I think I would be happy. Wow. Gitu. Wow, thank you. Makasih banget waktunya Muti untuk sharingnya. Thank you banget ya Mas ya. Thank you so much. Thank you ya. Thank you.